Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bro yang tanya ya, coba dong bahas bahan oli grup 2 dan bahan oli grup 3. Apa sih perbedaannya? Apa sih unggulnya grup 2 dan grup 3? Sehingga kalau beli oli, ya kita bisa sengaja pilih oli grup 2 atau grup 3. Ya, gampangannya. Kalau mau oli yang bagus, jangan pakai oli grup 2. Lewati oli grup 2 itu. Jadi oli grup 2 itu nanggung. Nanggung dalam artian gak ono keunggulan berarti. Dan kalau grup 2 juga termasuk oli daur ulang, oli bekas. Yang jadi masalah adalah bungkus oli atau deskripsi oli sering tidak menyebutkan apa sih bahan oli yang dipakai. Kita cuma bisa pakai acuan ya PowerPoint ya. Walau itu ya sulit juga. Kita ya terpaksa mengandalkan tulisan misalnya hydrocrack di bungkusnya atau PowerPoint yang menunjukkan 9 atau 18 derajat atau 12 derajat itu di produk datasheet. Oli grup 1, oli mineral grup 1 ditandai dengan PowerPoint yang seperti itu. Titik tuang yang min 12 derajat, min 9 derajat, min 18 derajat, sekitar segituan. Nah, oli yang hydrocrack agak sulit, tapi PowerPoint-nya yang mendekati 36 derajat, minus 36 derajat Celcius. Lebih yakin lagi kalau kita bisa lihat deskripsi di produknya ada tulisan hydrocrack. Oli grup 2 itu beda dari oli grup 1 dari sisi kemurnian. Jadi oli itu yang paling nggak murni adalah grup 3 plus. Kalau PAU sudah lain lagi, grup 4. Nah, grup 2 itu diantaranya ya tergantung dari pabriknya. Ada yang lebih murni, ada yang tidak. Jadi kalau grup 2 wis gado-gado ya. Kita pakai pembanding dari grup 1 dan grup 3 saja ya. Karena kalau pakai grup 2 itu nanggung. Grup 1 itu enggak murni. Paling banyak apa istilah ya? Pengotornya. Paling banyak zat-zat yang tidak diinginkan. Kelemahannya adalah mudah teroksidasi. Kalau mudah teroksidasi, maka kalau telat ganti oli, olinya akan mudah hitam dan kemudian mengental dan kemudian menghasilkan kerak, kecuali kalau kena fuel division ya jadi encer terus. Jadi kelemahannya oli grup 1 itu adalah olinya cepat rusak. Tapi dia juga punya keunggulan. Dari salah satu zat pengotornya, zat yang dianggap enggak diinginkan, ada zat yang punya efek baik ke oli. Bahannya adalah bahan aromatik. Kategori bahannya adalah aromatik. Bahan aromatik ini mempunyai sifat pelarutan yang kuat. Selain dari pelarutan juga film strength. Jadi oli grup 1 dibanding oli grup yang lain, kalau kondisi aditifnya sama, itu bakal lebih licin olinya daripada yang lain. Karena ya film strength-nya kuat. Dia juga punya pelarutan yang baik.
Pelarutan yang baik ini berpengaruh terhadap seberapa banyak oli tersebut bisa menampung aditif. Di sisi lain, pelarutan yang baik juga menentukan seberapa banyak olinya bisa menampung kotoran mesin. Jadi untuk membuang kotoran dari ruang mesin, biar kotorannya tidak mengendap di ruang mesin, dibutuhkan kemampuan pelarutan yang besar. Kalau nggak larut kotorannya akan jadi mengendap. Nah, grup 1 unggul di sisi ini. Reaksi terhadap seal juga jadi lebih baik karena sifat dari aromatik ini membuat seal lebih mengembang. Yang kalau secara keseluruhan seal itu akan lebih jarang rembes karena sifatnya yang agak mengembang. Nggak bikin seal kisut. Jadi pakai oli grup 1 itu bikin seal itu lebih aman. Ada cerita juga, ada pabrik yang asalnya pakai oli grup 1 terus pindah ke grup 2. Yang terjadi adalah banyak mesin-mesin yang jadi rembes. Seperti itu ceritanya. Itu keunggulan grup 1. Oli grup 3 punya keunggulan daya tahan oksidasi yang bagus. Karena bahan yang lebih murni, nggak ada kotoran macam-macam, jadinya paling tahan oksidasi. Jadi kalau sudah pakai oli hidrocrack, itu oli bisa bersih lebih lama karena tahan oksidasi. Ya tentu ini kalau kita nggak memperhitungkan faktor lain-lain ya, karena ada aditif yang merusak sifat oli, ada aditif yang memperbaiki. Tapi intinya kalau sudah pakai bahan grup 3 itu daya tahan oli lebih bagus, daya tahan untuk pemakaian lama. Tapi ini beda ya, grup 3 itu bedanya dari PAO adalah kalau PAO itu shear stability-nya, daya tahan terhadap kocokan itu lebih baik daripada oli grup 3. Itu sudah karakter dari olinya. Keunggulan tahan lama ini membuat oli grup 3 jadi pilihan kalau ingin buat oli yang awet untuk pemakaian jangka panjang. Namun berkenaan dengan itu pula, karena terlalu pure, dia mengandung sedikit sekali aditif yang punya film strength kuat, sedikit sekali mengandung bahan yang punya film strength kuat. Kandungan aromatiknya bisa dibilang 0,0 sekian persen gitu ya katanya. Jadi artinya olinya pelarutannya buruk. Kalau pelarutannya buruk artinya nggak bisa dikasih aditif yang terlalu banyak, nggak bisa melarutkan keraknya juga. Jadi kalau ada kotoran di mesin, olinya itu sulit melarutkan. Ada dua, kalau misalnya terbentuk kerak jadi bikin keraknya itu ngendap, nggak bisa ke bawah. Kalau di mesin sudah banyak kerak, ya olinya nggak akan bisa melarutkan dengan baik. Jadi konsekuensinya seperti itu. Dari sisi film strength juga lemah karena ya film strength berkaitan juga dengan daya pelarutan ya, berkaitan dengan sifat polar dari pelumas. Itu kelemahannya. Kalau daya tahan terhadap panas ya lebih tahan yang grup 3. Kalau daya tahan terhadap suhu rendah juga lebih tahan grup 3. Jadi grup 3 punya titik tuang yang lebih rendah daripada grup 1. Tambah satu lagi ya,
efek ke seal, efek ke karet. Oli grup 3 punya efek ke seal yang bikin seal kisut. Jadi kalau formulator olinya sembarangan, bisa terjadi motor itu atau mobil itu rembes karena pemakaian bahan yang kurang netral terhadap seal. Jadi resiko seal rembes lebih besar di oli grup 3. Oli grup 2 ada di antaranya, tapi terhadap seal sudah termasuk yang membuat seal kisut. Jadi ya ada cerita tadi itu ya, yang kalau migrasi ke grup 2 jadi bikin rembes semua mesin pabriknya. Terus dari sisi daya tahan panas ya tentu tidak sebaik grup 3, tapi lebih baik dari grup 1. Film strength ya berkaitan dengan pelarutan juga, lebih baik dari grup 3, tapi masih kalah dibanding grup 1. Ya itu semua trade off ya, trade off. Tapi ya sebenarnya ya, nah kalau kita punya uang banyak, oli apa yang terbaik untuk motor kita, untuk mobil kita? Ini sebenarnya tergantung dari pabriknya ya. Pabriknya itu bikin resep yang oke atau enggak. Karena pabrikan itu bikin resep ya kadang campur-campur. Ada yang campur-campur grup 1 dan 2, grup 2 dan 3, grup 3 dan 1, grup 1 dan 4 gitu ya. Ada yang 1, 2, 4. Nah itu wes apa ya, kita sebagai konsumen wes gak ngerti apa-apa lah, karena kadang campurannya sendiri nggak diinformasikan. Kita cuma dibilang oh olinya bagus, tapi masalahnya pabrikan yang nggak becus bikin resep pun nulisnya sama. Kan kemasan itu tidak mencerminkan seberapa jago loh formulatornya. Karena bisa jadi yang formulatornya jago nggih bikin bungkus ala kadarnya gitu ya. Ada yang nggak becus tapi bikin bungkus rapi banget, apik banget, menarik gitu kan ya. Semua kan wis nggak ada hubungannya lah. Skill dari oli, dari pakar olinya dengan skill untuk menarik konsumen itu beda wis bidangnya. Nah, ini juga yang bikin repot, karena kita sebagai konsumen nggak bisa tahu apa itu di dalam oli. Kita cuma bisa tebak-tebakan. Ya paling cocok, paling akurat dicoba olinya. Itu ya sayangnya ya. Kita cuma bisa nyoba oli untuk tahu apakah olinya itu bagus atau enggak. Kita juga ya sebenarnya nggak bisa milih, karena pabrikan ini sekarang itu ngetrennya bergerak ke arah oli grup 2, bahan grup 2. Selain bahan grup 2 juga melakukan migrasi juga ke bahan oli bekas ya, oli daur ulang, yang secara teoritisnya itu dianggap masih sekelas oli grup 2. Jadi dianggap setara dengan oli baru, oli yang dibuat dari minyak bumi yang grup 2. Ya dari penulis banyak coba oli ya, kebanyakan oli itu gak ono informasi bahan olinya apa, safety data sheetnya nggak ada, atau nggak mencantumkan bahannya.
Jadi kita cuma bisa tahu dari mencoba. Yang jelas kalau oli merek impor buatan lokal itu nggak bisa disamakan dengan oli impor, terutama dari bahannya yang masalah. Mungkin aditifnya oke ya, sama ya, kerasa wah enak, licin gitu ya, tapi itu terjadi saat olinya masih baru. Begitu bahan olinya mulai terdegradasi, mulai turun kualitasnya, kita nggak bisa merasakan itu lagi. Jadi sekarang ya, ironi karena oli-oli yang punya data pour point, punya titik tuang yang termasuk buruk, karena minus 9 derajat Celcius itu malah bisa mengalahkan oli yang pour point-nya luar biasa, minus 33, minus 39, minus 42. Itu malah kalah dengan yang pour point-nya minus 9. Ini juga nggak terpengaruh dengan jumlah aditif seperti kandungan TBN atau apalah. Dan karena oli itu 85% itu bahan olinya, base oilnya, maka ya kualitas oli secara keseluruhan itu sangat tergantung dari bahan oli. Hasil UOA yang sering diposting di grup oli, di grup otomotif, itu nggak relevan, karena hasil UOA itu ya paling cuma 1% dari kandungan oli secara keseluruhan. 1%. Cobalah total itu berapa ppm, 1% itu piro 10.000 ppm. Itu 1% gitu. Jadi kalau kandungan bahan yang ada di UA itu nggak lebih totalnya dari 10.000 ppm, ya jangan anggap sudah tahu kemampuan oli semua. Ya perhatikan aja lah, lembaga API itu kan nguji oli apa pakai UOA, apa pakai VOA? Enggak. Mereka API nguji olinya dari apa? Ya dari uji-uji tersendiri ya. Uji dipanasi, uji dipergunakan di kendaraan, diuji depositnya, itu dilakukan semua di kondisi laboratorium. Ada yang di mesin langsung, mesin kendaraan tertentu, mesin mobil ya, mesin mobil tertentu. Yang satu di alat yang bisa mensimulasikan kondisinya secara konsisten. Wah, itu ya mana bisa konsisten lah ya. Ya wajar lah kalau pabrik oli nggak menggunakan UOA sebagai dasar. UOA itu juga tujuan utamanya bukan uji oli. Tujuan utamanya adalah mengetahui problem yang ada di kendaraan. Ya wes itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.